bahwa Pak Jokowi ada di balik sidangnya Tom Hasto, maka harus bisa dibuktikan. Satu, bagaimana kemudian pembuktiannya? Lalu kemudian yang kedua, kalau iya, katakanlah misalnya benar, apa tujuannya sih? Itu yang harus kemudian dibuktikan dan tidak sulit dan tidak mudah, mohon maaf. Seperti tidak mudahnya juga fenomena hari ini ada One Piece yang di offline atau di jalan-jalan kita nggak menemukan, tapi di media sosial banyak. Itu pertanyaan yang luar biasa. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Mau singgung-singgung One Piece dikit boleh, silakan. Saya begini. Saya tidur. Tadi kita mendengarkan semua teman-teman bicara tentang Dasolen. Apa yang sebaiknya terjadi. Tapi kita harus juga berbicara apa yang sebenarnya terjadi. Nah, seperti umpamanya penentuan pimpinan KPK, nggak mungkin presiden itu Dasolen. Dan itu harapan. Apa? Dasolen. Apa itu? Ya, harapan. Harapan, oke. Itu harapan kita. Tapi dasenya pasti nggak begitu. Kita paham lah. Nah, terus sama dengan apakah Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe atau presiden juga kalau yang berkuasa tidak ikut cawe-cawe? Dasolenya iya, kita harapkan demikian. Tapi dasenya sangat susah. Faktanya susah. Faktanya susah. Faktanya sangat susah. Saya ini pelaku sejarah lah. Saya penseleksi hampir 10.000 direksi dan komisaris BUMN. Desainnya sangat berat dengan Dasolen. Kalau menyatakan tidak intervensi, enggak, pasti ada. Cuma caranya macam-macam. Presiden ini? Bisa sampai sana. Bisa sampai sana. Enggak, pertanyaan saya tadi, kalau seandainya katakanlah diyakini Presiden Jokowi berada di balik sidang Tom dan Hasto, apa tujuannya? Cuma balas dendam, murah sekali gitu loh. Saya begini, ini kan begini, dua terdakwa di dalam ruang persidangan menyatakan itu, bahwa ada intervensi. Oke? Ya. Baik Tom Lembong maupun Hasto. Ya kan? Nah, saya pada saat sudah diambil abolisi oleh Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo dan amnesti terhadap Hasto, saya menyatakan bahwa Presiden sekarang mendengarkan suara rakyat untuk mengoreksi pembelokan hukum. Itu pernyataan saya. Oleh kekuasaan. Presiden Prabowo mengoreksi pembelokan hukum oleh kekuasaan. Oke? Dan saya menyatakan, supaya Bang Saur jangan terlalu jauh belok, saya menyatakan, hakim jaksa berhentilah menerima pesanan. Karena akan dikoreksi oleh Presiden. Ya kan? Nah, koreksi ini saya tuh begini, kalau Bapak tahu, saya koreksi ini sebenarnya memang saya harapkan karena sangat berbahaya keputusan hakim ini. Jadi jangan, coba saya katakan tadi, coba ini. Bayangkan kalau kerjasama dengan swasta dianggap melanggar hukum. Apapun bisa dipenjara. Apapun bisa dipenjara. Jadi menurut saya hormat dengan Pak Prabowo menyelamatkan negeri ini dari kekuasaan penafsiran hukum oleh orang hukum. Yang selalu merasa paling benar. Hanya karena proses ini sesuai prosedur, tapi pembelokannya di dalam ruang sidang sangat-sangat nyata. Nah, terus kita harus hormati. Untung ada Presiden Prabowo menyatakan, kau hakim, kau jaksa, tidak senaknya lagi kamu menggunakan hukum untuk kekuasaan karena aku akan koreksi di ujung. Memang dia tidak intervensi di proses pengadilan, tapi dia koreksi dulu. Saya kembali bertanya kepada semua rakyat Indonesia, apabila Prabowo tidak melakukan abolisi kepada Tom Lembong, apa yang akan terjadi? Semua orang bisa masuk penjara hanya karena 3 orang hakim yang belum tentu juga paham. Nah, itu yang dikoreksi. Jadi maksud saya, ini saya bersyukur bahwa ini dikoreksi. Jadi jangan marah-marah. Abolisi Pak Presiden Prabowo kepada kasus Tom Lembong itu menyelamatkan bangsa ini dari penyalahgunaan hukum oleh orang hukum. Oke. Ya, pertanyaannya ketika kemudian ini dikoreksi kan berarti sebelumnya salah. Itu asumsinya kan? Ya. Ini logika. Ya. Sebelumnya salah itu artinya ada paksaan dan pesanan. Ya. Katakan tadi disebutkan pesanannya Pak Jokowi tadi disebutkan Solo oleh Bung Said Didu. Nah, yang ingin kita dalami kalau memang seperti itu, apa kepentingan Pak Jokowi terhadap Tom dan Hasto? Saya belum menyatakan. Saya tidak bisa apa kepentingannya. Bisa saja menunjukkan, aku masih berkuasa loh. Oke. Bisa. Gitu loh. Coba saya akan menjawab Bang Said ini. Jadi menurut saya
apa kepentingan Pak Jokowi mencawe-cawe urusan hukum itu? Itu pertanyaan saya. Satu kan, enggak, ini juga satu pertanyaan saya yang sangat yang menggelitik buat saya itu. Karena nggak ada fungsinya. Dia kan cuma mengatakan bahwa saya ada presiden ya memberikan semacam instruksi untuk impor. Tapi teknisnya kan itu adalah di kementerian. Tidak ada hubungannya bahwa Jokowi itu harus memaksa kamu harus impor. Kan begitu. Tapi kalau dari tadi bicaranya abolisi tadi itu ya kita lihat gini lagi lah. Maksud dan tujuan baik dari Pak Presiden Prabowo ini jangan dikaitkanlah dengan Pak Jokowi. Oke, kita sampai sampai situ. Itu pertanyaan yang harus jawab yang tadi. Apa kepentingan Pak Jokowi di sini? Iya, terima kasih Bang Aiman. Kalau terkait dengan kasus Lembong saya tidak bisa bicara kepentingan apa Jokowi. Tapi terkait PD Perjuangan saya bisa bicara karena Jokowi ingin merusak PD Perjuangan. Pertama ketika Bung Andi Wijayanto juga bertemu dengan Jokowi, Jokowi menyampaikan ke dia sebagaimana yang disampaikan Andi Wijayanto. Hebat kalian kalau bisa kalahkan saya. Itu yang disampaikan oleh Jokowi kepada Andi Wijayanto. Maka tentu Jokowi setelah berseberangan politik dengan PD Perjuangan yang tidak mengakomodir hasrat-hasrat gila kekuasaan Jokowi. Dan dia menyeberang meninggalkan PD Perjuangan yang kami sebut dengan pengkhianatan. Jokowi kemudian melakukan aksi-aksi tertentu yang tidak bisa kita radar kasat mata. Dan salah satu apa yang dilakukan, Sekjen PD Perjuangan itu adalah titik sentrifugal yang sangat kuat di PD Perjuangan. Maka siapa yang bermasalah di sini yang bisa merusak nama PD Perjuangan, dicarilah itu. Dan Bung Hasto adalah sosok yang sangat kuat di internal PD Perjuangan dan itulah yang diganggu. Dan kegangguan itu sudah terjadi sejak masa kampanye terus menerus. Meskipun setelah masa kampanye kemudian Desember Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi rangkaian perusakan itu sudah dilakukan. Meskipun itu tidak bisa kita buktikan secara kasat mata. Karena banyak yang terjadi yang tidak bisa kita buktikan. Jadi kalau bicara hukum, buktikan fakta, buktikan fakta. Apa yang bisa dibuktikan dengan fakta kalau semua dilakukan adalah kejahatan yang direkayasa tertutup? Saya harus menyatakan bahwa peristiwa kriminalisasi terhadap Hasto adalah upaya dari kekuatan yang berkuasa saat itu. Meskipun tidak bisa kasat mata kita buktikan untuk mengganggu dan merusak PD Perjuangan yang telah berseberangan politik dengan Jokowi dan tidak mengakomodir kepentingan Jokowi, hasrat-hasrat kekuasaannya yang memang ditolak oleh PD Perjuangan, termasuk tentang 3 periode, termasuk tentang lain-lain lah, banyak semua. Kita semua sudah tahu di tengah publik. Ya, Bung Aiman, apa yang dikatakan Bung Ferdinand itu kan versinya dia. Artinya ya wajiblah dia untuk membela partainya ya. Ya sama seperti Anda wajib membela Ya, Jokowi. karena kenyataannya kan begini, ini kan diawali karena ada perbedaan pendapat mengenai Pilpres. Tapi kan Anda tidak melihat bagaimana bulan madunya dengan Pak Jokowi sebelum-sebelumnya. Seperti apa? Ya karena Pak waktu itu Jokowi adalah belum petugas partai. ya. Ya. Waktu itu Jokowi masih Apakah lurus. kebijakan-kebijakan beliau semuanya adalah dari beliau? Ya enggak juga. Partai itu sangat berperanan penting di situ. Luar biasa. Kaki beliau itu diikat di situ. Anda kan melihatnya yang sekarang yang kemarin terjadi. Masalah perbedaan Pilpres itu. Biar bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu terlibat pula PDIP pada saat itu. Tapi tidak terlibat dalam soal Sebentar, usulan-usulan saya belum kekuasaan. selesai. Tunggu dulu, saya nggak potong tadi. Ya kan? Itu kan terjadi kenyataan yang tidak bisa dinafikan. Ya, biar bagaimanapun kita melihatlah. Ini sudah terjadi semua hal-hal itu. Dan di sini Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia melihat situasi ini tidak baik. Ya, di mana anak-anak bangsa ini seperti tidak mempunyai rasa persatuan Indonesia itu. Maka dikeluarkanlah abolisi dan amnesti ini. Apakah Pak Jokowi menolak untuk itu? Tidak. Beliau mendukung penuh apapun yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemberian abolisi, pemberian amnesti, itu adalah haknya beliau. Dia tidak akan cawe-cawe untuk itu. Dan ini membuktikan Pak Jokowi tidak cawe-cawe untuk masalah itu. Karena intinya apa? Bingkainya itu adalah persatuan Indonesia. Ya. Jadi intinya beginilah, kita tidak lihat lagi ke belakang gitu, Bung Ferdinand. Kita bergandengan tangan lah. Kita melihat ke depan seperti apa nih yang kita harus lakukan bersama-sama untuk memajukan negara ini. Karena musuh kita ini nggak di dalam,
Musuh kita itu ada di luar. Ya, itu kan? betul. Kalau Ini kita kan kembali lagi mengorek luka lama itu. Ini kan lama-lama itu kita akan jadi boroknya. mengurai persoalan yang ada supaya publik masyarakat Indonesia ini tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dan Kalau jika soal benar semangat tidak persatuan, terulang. Itu yang kita ya supaya harapkan. tidak terulang. Tapi Kalau kalau soal semangat seandainya salah, persatuan, tentu ini harus- kita Kalau setuju bicara itu. Kalah-kalahan, menang-menangan tidak ada yang kalah. Tidak sekedar kalah-kalahan, Oke, ya. tetapi kebenaran itu perlu kita Nah, buka ini ke kebenaran publik. kan kita sudah punya versi masing-masing. Kebenaran Pak Bang Ferdinand, kebenaran dari pihak kami kan sudah jelas untuk Ya. itu. Ya, biarlah itu publik yang menilai gitu. Kita tidak lagi mau mengorek luka-luka Coba saya mau tanya lama. ke Bung Andi, apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, abolisi dan amnesti, merupakan koreksi dari putusan pengadilan karena menilai ada sesuatu yang janggal di situ. Anda setuju? Saya tidak bisa melihat bahwasanya ini adalah harus saya menjawab. Ini adalah putusan dari pengadilan, ya kan? Pengadilanlah yang menentukan itu salah atau tidak. Tapi kalau kita melihat konteksnya sebagai persatuan Indonesia, saya setuju ada abolisi dan amnesti. Oke, saya ke Bung Ruliandi, belum lama bicara. Apakah yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo merupakan koreksi dari putusan pengadilan karena melihat putusan pengadilan terhadap Tom dan Hasto janggal? Pertama begini ya, saya melihat Undang-Undang Dasar 45 sejak awal kita berdiri, the founding fathers kita konsisten memberikan marwah kepada presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, chief eksekutif, tetapi sebagai juga kepala negara. Oleh karena itu, kepala negara yang melekat pada jabatan presiden itu diberikan namanya hak prerogatif. Hak prerogatif sebagai kepala negara termasuk dalam fungsi justisial. Oke, dalam konteks ini Anda bisa masuk? Ya, ini filosofinya. Oke. Oleh karena itu, penegakan hukum kita, penegakan hukum yang bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dan hanya ada dua dalam lembaga trias politika kita yang menempatkan fungsi penegakan hukum. Eksekutif dan yudikatif. Eksekutif adalah kepolisian sebagai alat negara, lembaga pemerintah yang diberikan fungsi Harkantipmas dan penegakan hukum di bidang penyidikan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang diberikan fungsi penuntutan. KPK menurut Undang-Undang 19 tahun 2019 adalah lembaga yang dalam rumpun kekuasaan eksekutif Tapi kalau kita bicara konteks yang ini, independen. abolisi ya. dan amnesti yang dilakukan oleh Ya. Pak Prabowo dikeluarkan, apa tujuannya menurut Anda? Tujuannya adalah untuk memberikan pemaafan. Pemaafan. Ini hal yang pertama kali dalam sejarah Ya. karena terhadap Pengampunan itu, terdakwa dan terpidana kasus korupsi. ya, perkara korupsi dalam prakteknya masih bisa diputus bebas. Kita menghormati itu due process of law. Mahkamah Agung sudah menyatakan beberapa kali putusan. Ya, bukan, pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Apa yang ada di benak Anda sehingga Pak Prabowo mengeluarkan hal yang sangat luar biasa terhadap kasus korupsi, diberikan pengampunan yang tidak pernah dalam sejarah Indonesia? Apakah kemudian putusan hakim yang dinilai bermasalah atau apa? Ini yang saya tanyakan pada Anda. Oke, to the point aja ya. Ya, Semua kasus termasuk korupsi menjadi pertimbangan presiden. Dalam pasal 14 ayat 2 konstitusi kita harus mendapat pertimbangan dari DPR sebagai wakil rakyat. Secara teknis sudah diusulkan, termasuk dari 1178 itu di dalamnya ada amnesti, ada abolisi. Ada kasusnya Tom Lembong, ada kasusnya Hasto. Yang merupakan keduanya adalah perkara korupsi. Bentar. Di dalam konstitusi tidak ada yang namanya dikecualikan terhadap tindak pidana tertentu. Tidak ada. Yang kemudian diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ya, coba kan begini. termasuk, Betul, sebentar, tapi ini- bahwa ada, kita tahu bahwa korupsi menjadi musuh bersama. Ya. Dan ketika Pak Prabowo mengambil resiko itu, maka akan ada hal yang luar biasa. Itu pasti kan dipikirkan. Tapi berani mengambil dengan serta-merta, itu kan berarti hal yang sangat-sangat, 3 kali nih, sangat-sangat luar biasa. Itu kan pertanyaan. Artinya ada apa dengan proses hukum sebelumnya? Itu menjadi pertanyaan yang wajar. Proses hukum sebelumnya adalah proses hukum yang transparan. Tidak ada terungkap adanya intervensi menurut pertimbangan hakim. Ya.
Ya, ini kita bicara due process of law. Oke, artinya nggak ada masalah. Tidak ada pertimbangan hakim. Kalau nggak ada masalah, kenapa dong intervensi Presiden mengeluarkan pesanan-pesanan extraordinary oleh kekuasaan negara. tindakan yang luar biasa? Ya, Bentar, Oke. Iman. kita terlepas dari Bentar dulu. Bentar, saya Gini. pikir. Ini pembelokan yang menurut saya perlu hati-hati. Pembelokan maksudnya? Ya seakan-akan yang diampuni Prabowo itu adalah kasus korupsinya. Ada dua yang kemungkinan menjadi pertimbangan Prabowo adalah proses hukum yang salah Oke. atau korupsinya. Nah, sebentar. Abolisi jelas bukan korupsinya. Karena abolisi itu berbeda dengan amnesti. Abolisi adalah pengakuan pemerintah bahwa proses hukumnya salah. Maka dihentikan. Nah jadi jangan Pak Prabowo dijebak seakan-akan mengampuni korupsi. Belum tentu. Yang dikoreksi Prabowo ini pihak-pihak penegak hukum jangan sembarangan menerapkan hukum. Karena aku koreksi kalau kau salah. Nah jadi jangan sampai terbawa seakan-akan Prabowo melakukan abolisi dan amnesti terhadap pelaku korupsi. Siapa tahu yang ada dalam pikiran dia, ini penegakan hukum, aku harus koreksi karena sudah belok dari tujuan penegakan hukum. Jadi, nah mohon hati-hati tentang ini karena saya, contohnya, saya bicara Tom Lembong aja. Tom Lembong tidak pernah minta apa-apa ke Prabowo. Tidak ada komunikasi antara Prabowo dengan timnya sebelum keputusan abolisi. Tidak ada komunikasi sama sekali. Saya tiap hari. Nah, terus seakan-akan Tom Lembong korupsi sehingga diampuni. Sebentar, salah. Abolisi adalah mengkoreksi proses hukum. Akhirnya Prabowo mengakui bahwa Tom Lembong adalah ada kesalahan proses penegakan hukum, maka aku harus koreksi dan minta dihentikan. Itu jelas di situ? Ya, jelas. Oke. Jadi begini Pak Bang Aiman ya, Pak Said Didu, kita sekarang sudah mendapatkan suatu keadaan hukum baru terhadap Tom Lembong dan Hasto. Itu secara konstitusional kita memberikan satu apresiasi kepada Bapak Presiden kita. Ya, niatnya beliau menggunakan hak prerogatif itu, ya, dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Mempertimbangkan berbagai aspek itu dalam hak prerogatif itu dibolehkan. Oke. Tidak pernah ada istilah penyalahgunaan hak. Jadi artinya tidak ada kaitannya untuk menilai terhadap suatu proses hukum yang ada. Kok tidak ada? Tidak ada kaitannya. Meskipun tadi abolisi. Ya, pengampunan ya dan juga penghapusan seluruh pelaksanaan tuntutan perkara itu adalah mekanisme Oke. di luar Jadi dari menurut Anda, due process of. tidak ada kaitan sama sekali dengan proses hukumnya. Ya. Ini sekedar pemaafan. Pemahaman. Ya, Jadi Iman. dua hal yang Nggak ada kaitan dengan proses Tidak ada hukum. kaitannya. Bung Jadi Aiman, kita nggak saya tahu ingin sebentar dulu memberikan tanggapan dulu. Yang dikit pertama. nih, dikit Bentar aja. aja. Oke. Jadi Nanti saya berikan itu materi. disebutkan kan kita nggak tahu pikiran Pak Prabowo, tapi melalui Menteri Kumham Ya. atau itu atas pertimbangan rekonsiliasi, guyup, dan itulah pertimbangan mengapa Tidak ada kaitan proses hukum. tidak ada di Oke, sebutkan di sana. enggak saya dulu. Tapi ingin saya sampaikan. Bentar, rekonsiliasi adalah rekonsiliasi bukan berarti bisa saja rekonsiliasi menyalahkan orang. Jadi maksud saya Itu kan jangan tafsiran menganggap Bang Said. menganggap rekonsiliasi itu adalah Maksudnya- ya kayak rekonsiliasi. Ya, Enggak. Rekonsiliasi lah Baik, kau apa salah yang maka sampaikan. rekonsiliasi Ya, kita. ya, maka tapi nggak tegur, disebut gitu di situ Bang Said. Cuman tafsiran Ya. Bang Said. Oke, Jadi kan pertanyaan tadi belum dijawab tuh sama Bang Ruliandi. Tujuannya pemberian amnesti dan abolisi itu apa? Saya kira beberapa hari yang lalu DPR RI telah menyampaikan tujuan abolisi dan amnesti itu untuk persatuan Indonesia. Itu sudah jelas disampaikan oleh DPR RI. Karena memang ini merupakan salah satu. Persatuan Indonesia terkait dengan proses hukum. Bisa dijelaskan nggak? Tunggu, saya ingin jelaskan. Kenapa persatuan Indonesia? Karena itu merupakan salah satu asta cita dari Prabowo Subianto. Dalam hal menguatkan ideologi Pancasila. Sebagaimana amanat daripada sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena kita lihat Bang Aiman, hari ini kita dipertontonkan dengan keributan-keributan para elit-elit politik. Sebentar, audionya kayaknya nggak kecil ya. Kita koreksi Ini sebentar. juga kecil. Bentar. Bisa dipinjamkan dulu mungkin? Iya. Silakan, Bang. Oke, silakan. Oke, Bang Eman. Iya.
Saya ingin jawab, tadi belum dijawab oleh Bang Ruliandi, pertanyaan daripada Bung Aiman tadi. Ini tujuan daripada pemberian amnesti dan abolisi ini apa? Ini sudah dijawab oleh DPR RI. Pak Dasko maupun Habibur Rahman telah menyampaikan, ini tujuannya untuk persatuan Indonesia. Kita ketahui bahwasanya Pak Prabowo itu memiliki asta cita. Dalam programnya ada 8. Salah satunya itu yaitu menguatkan ideologi Pancasila sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Jadi kita lihat akhir-akhir ini Bang Aiman, tidak ada selesai-selesainya keributan antara elit-elit petinggi partai kita, elit politik kita. Contohnya Hasto dengan kasusnya dugaan suap, tindak pidana korupsi, ya. Terus Tom Lembong dengan kasusnya masalah impor gula, dugaan tindak pidana korupsi. Terus dari grup Solo juga digoyang dengan tuduhan ijazah palsu katanya gitu. Jadi ini kapan ini selesai? Come on. Ayo kita berbela diri sama-sama untuk membangun negeri ini. Keputusan Prabowo Subianto adalah keputusan yang sangat terbaik untuk bangsa ini. Jangan kita melihatnya, wah ini adalah tindak pidana korupsi. Atau Jangan proses lihat itu. hukumnya. Ya. Atau proses hukum. Kalau Bukan. berbicara proses hukum, mohon maaf Bang Said Didu, ini proses hukumnya sudah ada vonis. Ya, walaupun sudah ada keadaan baru melalui abolisi maupun amnesti. Kalau dibilang koreksi, tidak mengoreksi. Yang dikatakan abolisi itu adalah penuntutannya yang ditiadakan. Bukan mengkoreksi. Yang boleh mengkoreksi putusan ini adalah Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena penuntutannya salah maka dikoreksi oleh presiden. Ya, itu logikanya. Bukan masalah salah Karena atau saya benar nggak bisa biasa berdebat dengan hukum apapun. Tidak, saya tidak omong Tiga- omong seperti Anda. Gitu. tiga Artinya begini, Bang Aiman, tiga saya ingin ahli sampaikan. hukum, 5 Tunggu pendapatnya. dulu, Udahlah, saya tunggu, nggak berdebat. jangan Anda merasa paling benar di sini. Sama juga. Gak bisa, Anda jangan mendikte saya dari segi hukum karena Anda aktivis. akan gitu. saya berdebat dengan ingin- orang hukum. Oke, Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwasannya keputusan Pak Prabowo ini adalah konstitusional dan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum Dan tidak ada kaitan ke proses sebagaimana hukum. diatur Ya. di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau bicara kenapa kasus korupsi? Emang kenapa kalau kasus korupsi? Atas kepentingan negara, presiden Nggak, bisa memberikan amnesti maupun abolisi Oke. sebagaimana dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 1954 di pasal 1-nya. Jadi nggak ada persoalan, masalah amnesti dan abolisi ini bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1961 di zamannya Pak Soekarno itu pernah diberikan amnesti dan abolisi kepada Daud Bireh, ya, pemberontakan di Aceh. Ya. Terus pada tahun 1977 di zamannya Pak Soeharto itu pernah diberikan juga amnesti dan abolisi terhadap simpatisan gerakan Pretelin Timor Timor. Jadi nggak ada persoalan di dalam Undang-Undang Dasar kita pasal 14 ayat 2 maupun di Undang-Undang nomor 11 tahun 1945 ya. Abolisi dan amnesti itu diberikan kepada pelaku tindak pidana. Tidak ada diatur itu jelas. Ini harus tindak pidana, contohnya makar, ya pemberontakan, nggak ada tindak pidana. Jadi sah-sah saja Pak Prabowo memberikan amnesti karena itu adalah hak prerogatif. Dan menurut Iya. Anda tidak ada kaitan sama sekali dengan proses hukum Dan sebelumnya. tidak ada kaitannya Oke. terkait dengan itu. Jadi jangan ini di framing, ini adalah pesanan ini politik ini. Tidak. Ayo, come on, kita bangun bangsa ini, kita bersatu. Tujuannya itu asta cita Prabowo untuk persatuan Indonesia. Jadi nggak ada lagi sekarang kubu-kubuan. Dengan abolisi dan amnesti ini, Prabowo memutuskan kubuan dan paksi-paksi di antara elit-elit politik ini. Kita ketahui Tom Lembong terkenal dengan abahnya, ya. Hasto terkenal dengan bunda, ya. Dan satu lagi geng Solo gitu. Jadi jangan ada lah seperti itu sekarang, Oke, ya. baik. Bunda, abah maupun bapak Solo nggak ada lagi sekarang. Semua merah putih untuk Indonesia Ya. bersatu. Ferry mau nyampaikan sesuatu? Ya, pertama tentu mendiskusikan ini membahas sebuah kerumitan hukum tidak ada urusannya dengan yang ini seolah-olah tidak suka rekonsiliasi. Tunggu dulu. Amnesti itu asal katanya amnestia, ya, artinya melupakan. Apa peristiwanya di era Yunani berkuasa itu ada raja besar, kaisar ya, diberontaki oleh 13 orang raja-raja kecil.
kalah 13 orang ini. Lalu raja sadar betul kalau dia pancung 13 orang ini keributan tidak selesai. Dia harus memaafkan untuk merangkul sebanyak-banyak pihak. Kenapa disebut melupakan? Karena masing-masing pihak merasa benar. 13 ini merasa raja terlalu zalim terhadap daerah. Jadi harus dilawan. Raja mengatakan dia harus berani untuk menghentikan dominasi raja-raja kecil. Kalau tidak kekuasaannya akan runtuh. Jadi daripada mencari siapa yang benar, siapa yang salah, yuk kita lupakan ini. Ini bukan soal Anda tertuduh, tetapi kita selesai. Makanya konsep amnesti itu soal merangkul. Pertanyaan besarnya, kalau amnesti dipakai oleh Pak Prabowo menjelaskan bahwa peradilan itu jangan-jangan memang politik. Oleh karena itu dia harus menyelesaikan ini. Karena ini alat politik. 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu ketentuan politis. Kalau 14 ayat 1 itu murni hukum. Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dan meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang diminta nih, institusi peradilan. Tapi kalau 14 ayat 2, Presiden berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan meminta pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu politik. Ini institusi politik karena cakrawalanya begitu. Kalau institusi politik, apa kaitannya kalau itu mengkoreksi proses hukum? Nah, satu ya bahwa ada ruang politik yang mau diselesaikan Presiden. Jangan-jangan dua perkara ini dipolitisasi untuk dan kepentingan yang dia juga tidak ketahui atau ketahui. Kedua, perlu dipahami ada perkembangan konsep amnesti. Saya terlibat di dalamnya. Saya dan B. Fitri Susanti ketika Presiden Joko Widodo, nah ini ada jasanya Pak Presiden Joko Widodo, memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Kasusnya kekerasan seksual. Gimana kalau kemudian diselesaikan? Kasihan nih, ini seorang ibu harus menjalani proses hukum dulu, baru ada pemaafan dari Presiden. Wah, lama betul. Tidak mungkin gerasi, karena gerasi disertai pengakuan dosa. Jadi harus mengakui dosa dulu dia. Tidak mungkin rehabilitasi, karena harus dihukum dulu. Harus menjalani peristiwa hukum. Padahal dia adalah korban. Waktu itu kita sepakat dengan Kementerian Hukum, ini orang perlu diberikan amnesti. Jadi sebenarnya banyak perkembangan pilihan. Nah, pilihannya sekarang bukan soal bentuk tindak pidananya, ini pasti diperdebatkan ini. Tapi saya menduga karena pilihannya adalah pasal 14 ayat 2, ini berkaitan dengan ruang-ruang politik. Itu dinyatakan Presiden dengan memberikan amnesti dan abolisi. Ini barang memang untuk kepentingan politik. Kalau untuk persatuan Indonesia? Ya, makanya saya katakan sejak kapan Mas Hasto dan Pak Tom berencana melakukan pemberontakan. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.